Sekarang saya sudah terhubung dengan Mbak Arneta di Kudus. Selamat malam, Mbak Arneta. Halo, selamat malam Mas. Silahkan Mbak dimulai ceritanya. Ini cerita 5 tahun yang lalu. Ketika aku nungguin bapakku yang lagi sakit di rumah sakit. Waktu itu kan gantian karena ngeliat ibuku udah kecapean beberapa hari di rumah sakit, ya gantian aku gitu. Aku sadar banget kalau itu malam Jumat Kliwon atau apa ya, pokoknya yang malam yang serem-seremnya gitu kata orang. Terus nggak ada apa-apa sih, aku sendirian sama bapak yang kebetulan di kelas berapa, kelas 3 atau kelas berapa yang banyak orang itu loh Mas. Kelas 3 kan, tapi cuman sendirian aja, nggak ada pasien yang lain gitu. Waktu jam 10, jam 11, jam 12 masih aman lah, bisa nyantai, sementara bapak tidur karena pengaruh obat. Aku mainan handphone aja. Terus tiba-tiba jam 1 malam itu waktu aku tidur di deket tempat tidurnya bapak sambil duduk itu, tiba-tiba tuh di belakang punggung tuh ada yang nepuk. Aku liatin nggak ada siapa-siapa. Terus aku sempat keluar dari ruangan, nyari itu apa gitu, kali aja ada suami atau siapa yang nyusul nemenin jagain bapak gitu. Kok nggak ada orang, sepi, lorong juga sepi, sementara tempat perawat juga mbak-mbaknya itu pada istirahat. Terus tak diemin aja, aku balik lagi ke kamar. Kemudian beberapa menit kemudian tirai yang ada di sebelah bapak itu gerak-gerak terus, padahal kipas angin tuh dimatiin, nggak ada kipas angin, terus ruangan juga tertutup. Terus itu tirainya gerak-gerak terus, makin lama itu semakin kenceng gerakinnya, padahal masih aja tak cuekin. Terus waktu itu juga aku tiba-tiba pengen ke kamar mandi ya. Nyampe di kamar mandi yang ya deket sih, tiba-tiba aku kan nyalain airnya tuh warnanya hitam, di telapak tangan tuh terlihat hitam banget, hitam. Terus kan nggak jadi buat cuci muka, terus tak tutup lagi. Terus kemudian tak coba buka lagi, loh hitam lagi. Terus kemudian aku keluar, nggak jadi cuci muka. Pikirku itu air tandon yang di atas mungkin pas yang di bawahnya itu kotor gitu. Jadi aku masih nggak takut gitulah. Terus aku balik nemenin bapak, nggak jadi cuci muka. Sampai di situ tuh tiba-tiba pintu kamar mandi tuh kayak ada yang nutup keras banget. Pikirku, oh mungkin office boy, tapi masuk malam-malam jam 1:30 malam office boy masih kerja. Terus aku masuk lagi ke kamar mandi. Tiba-tiba tuh ya aku ditutup dari dalam itu, pintunya ditutup dari luar kenceng banget, giar gitu. Terus aku bilang, iki sopo yo? mainan pintu. Terus gitu lagi tiba-tiba air keran itu nyala sendiri. Aku pas di dalam, aku nggak mungkin dong teriak-teriak sementara ada orang sakit. Ya aku diemin aja. Terus setelah itu
aku baca-baca sebiasanya lah, baca apa gitu. Pintu nggak dibuka-bukain juga dari luar. Aku mau gedor-gedor takut gangguin bapak. Jadi aku tetap diem aja. Terus di dalam lampunya dimatiin. Saya tempat mau nangis, mau teriak, mau sempat beberapa menit ya, kira-kira 15 menit lah, ada di kamar mandi dalam keadaan gelap, air kerannya hidup, aku nggak bisa lihat apa-apa, sementara aku mau keluar bingung. Terus aku ingat suatu kalau aku harus ngomong ini sama apa yang mungkin penunggu di situ atau apa, mungkin aku belum ngucapin salam atau apa. Terus aku bilang, Mbah maaf ya, jangan ganggu ya Mbah, saya lagi nungguin bapak, lagi sakit, ojo diwedeni, aku wedi. Aku bilang gitu. Setelah itu pintu kamar mandi kebuka, terus lampunya juga hidup. Nah setelah itu aku keluar gitu, terus bapakku kebangun, terus tanya, ngopo ning gini kamar mandi kok teriak-teriak, padahal aku nggak teriak-teriak. Nah terus itu bapakku tak ceritain yang tadi itu, ya wis rasa wedi ono bapak ning kene kan gitu. Nah itu aja sih ceritanya. Cuman herannya waktu ibu nungguin kok nggak ada hal-hal yang kayak gitu ya, apa itu siapa sih ya Mas? Itu aja sih ceritanya. Selamat malam Mbak Arneta. Iya, selamat malam Mas Febri. Ya. Kalau yang saya lihat ya Mbak ya, dari ceritanya Mbak Arneta ini yang mengganggu, sosok yang mengganggu itu enggak hanya satu sosok gitu. Yang saya lihat ada dua sosok yang mengganggu Mbak Arneta di situ. Itu sosok perempuan dan sosok bisa dibilang gendruwo. Jadi gini, pada waktu itu Mbak Arneta itu kayak di apa ya? Kayak dihipnotis atau gimana gitu loh Mas. Ya bisa dibilang kayak dihipnotis oleh mereka, oleh sosok-sosok itu gitu Mas. Sehingga waktu Mbak Arneta ke kamar mandi menyalakan keran itu, sebenarnya airnya itu ya air bening biasa gitu ya Mas itu. Tapi yang dilihat sama Mbak Arneta itu kayak hitam. Nah itu sebenarnya Mbak Arneta itu kayak kena hipnotis sosok astral itu gitu loh Mas. Oh jadi maksudnya kayak disliwer kayak gitu ya Mas? Betul, seperti itu. Dan yang sempat didengar sama bapaknya Mbak Arneta, yang sempat didengar di kamar mandi teriak-teriak gitu ya Mas ya, itu sebenarnya bukan raganya atau bukan Mbak Arnetanya, tetapi itu adalah sukmanya. Jadi yang kayak berteriak-teriak itu si sukmanya Mbak Arneta ini Mas gitu. Istilahnya kayak meminta tolong gitu loh Mas. Gitu. Ya itu dikarenakan satu ya itu tadi ya kayak gak kelanuwun dulu gitu ya. Dan yang kedua, pada hari itu memang ya bisa dibilang hari apesnya Mbak Arneta gitu, pada waktu itu gitu. Itu kalau yang saya lihat seperti itu.
Tapi di sini lanjutin juga waktu itu juga kondisinya pas lagi halangan gitu. Ada kaitannya kah? Ya itu juga salah satu kayak apa ya, untuk memancing mereka untuk mendekat gitu loh Mas. Itu adalah salah satunya juga gitu. Oke, tapi ini kejadian ini kan 5 tahun lalu nih Mas Febri. Apakah kemudian ada kemungkinan kayak ngikutin atau apa gitu-gitu? Kalau Atau mungkin kayak misal ketika balik lagi ke rumah sakit itu gitu ya, entah mungkin ada siapa gitu yang kebetulan sakit dan ngebesuk gitu, kayak bakal berinteraksi lagi gitu nggak sih? ya, kalau ke rumah sakit itu lagi gitu ya Mas ya. Ya entah itu besuk atau ngejagain orang gitu, kemungkinan besar pasti ada interaksi lagi dengan sosok yang sama. Gitu. Tapi kalau sampai ngikutin, kalau yang saya lihat enggak. Oke. Gitu. Ini di luar ini ya, di luar cerita ya. Kayak pengen tanya aja nih, sosok astral itu mereka niteni kita nggak sih Mas Feb? Iya, jelas. Dari kalau yang saya tahu biasanya sosok astral itu mengenali kita dari energi kita. Oke. Terus kayak apa ya? Bau kita. Gondo ya. Gondonya. Gondo ya. Itu kalau yang saya tahu lebih yang ke itunya gitu Mas.